Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Terima kasih Pak Martinus. Kita akan masuk pada sesi yang ke-9 dari pertemuan seminar Alkitab bagi Presbiter GPIB yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GPIB melalui Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi. Dan untuk kesempatan hari ini yang akan memberikan berbagai pengetahuan dan juga memberikan kita kelengkapan memahami bagian Alkitab tertentu adalah Bapak Pendeta Nitis Putra Harsono, bukan Putra Harsana ya, tapi Putra Harsono, gitu kan ya Pak Pendeta ya. Putra Eh, Sana, oh Putra Harsana, boleh Putra juga. Sana Harsono. Ya. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Galilea Bekasi dan juga sebagai pengurus dari Yapendik GPIB. Kemudian beliau sendiri memiliki latar belakang pendidikan di bidang biblika, khususnya Perjanjian Lama. Karena itu tidak heran beliau akan menyampaikan materi terkait dengan kitab Perjanjian Lama hari ini tentang Keluaran. Nah, Bapak Ibu, materi sudah ada di tangan Bapak Ibu melalui grup yang ada. Karena itu Bapak Ibu mungkin sudah membaca sejak kemarin dan sudah boleh juga sambil membuka walaupun itu bentuknya juga masih PPT begitu. Tapi tidak berlama-lama saya langsung saja ke Pak Pendeta Nitis. Ya Silahkan Pak, Pendeta, sekitar 1 jam Bapak Pendeta boleh mempergunakan waktu untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Pendeta. baik. Terima kasih Bu Dina, terima kasih teman-teman Departemen Teologi Persidangan Gerejawi, Bapak Ibu, rekan-rekan presbiter dan semua yang boleh bergabung di seminar Alkitab untuk um, apa ini ya, edisi K atau yang ke-9. Saya tidak, dan sudah dikenalkan sudah cukup, tidak berlama-lama kita masuk pada materi Bapak Ibu, karena ini cukup panjang. Sebenarnya panjang sekali, tapi gimana caranya dipendek-pendekin gitu kan. Dan jam 12 selesai, jam 1 di wilayah tengah, nggak kelaparan-kelaparan amat gitu kan. Saya share materinya dari sini. Baik. Saya kira sudah terlihat Bapak Ibu ya, teman-teman Sudah, semua. Baik. sudah Pak Pendeta. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, teman-teman, kita langsung pada set yang berikutnya. Sudah ada di tangan teman-teman sekalian. Kalau kitab Keluaran ini, ya, tunggu sebentar. Ya, kitab kita ini kitab yang kedua dari kitab Pentateuch, atau tradisi bilang Taurat Musa, atau bilang kitab Musa, atau kitab Taurat. Taurat itu bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani Torah. Kita lebih banyak menyerap dari bahasa Arab di Indonesia ini. Nah, kalau dalam judul bahasa Indonesia ditulis Keluaran, atau terjemahan lain seperti bahasa Inggris Exodus, yang berarti pergi, keberangkatan, keluar, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani diberi nama Shemot. Jadi kitab Keluaran ini dalam bahasa Ibraninya mereka bilang Shemot. Nah, kenapa judulnya Shemot? Jadi Bapak Ibu, kitab Pentateuch ini 5 kitab Musa,
5 kitab Musa ini judulnya diambil dari kata pertama di kitab itu. Maksudnya kata benda atau kata kerja yang pertama, kalau kitab Kejadian Bereshit, bukan kitab Kejadian namanya, atau Genesis, dan kitab Keluaran dalam teks kita bahasa Indonesia, kitab inilah nama. Dan Shemot adalah nama. Itu teksnya, dan kitab Keluaran ini berisi kesaksian umat Allah yang memproklamirkan kebesaran Tuhan, kehebatan dan kemahakuasaan Allah yang menakjubkan, yang membuat mereka takjubnya di mana mereka nggak sangka mereka bisa ada di tanah yang Tuhan janjikan. Dalam teks 19 di Sinai, mereka bilang mereka dibawa oleh sesuatu yang mereka pakai bahasa mereka seperti dibawa terbang oleh burung Raja Wali begitu. Jadi ini menggambarkan bahasa simbolis, bahasa puitis, cara Tuhan yang nggak masuk akal membuat mereka bisa keluar dari sana. Itu yang diurai, yang dipaparkan, yang disampaikan di sepanjang kitab Keluaran. Walau di belakangnya juga ada soal ibadah, itu juga menunjukkan ke sana pusatnya. Terpusat pada memberi keagungan, kemuliaan, dan hormat bagi Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Dan kitab Keluaran ini yang sudah berabad-abad menceritakan suatu peristiwa yang tadi saya katakan peristiwa yang besar dari orang Israel keluar dari Mesir. Kitab yang menjadi kitab yang sangat penting, bahkan inti bagi kehidupan orang Israel, bahkan juga kehidupan spiritual Israel sampai sekarang. Dan ini mewarnai kitab Perjanjian Lama, bahkan mewarnai juga memberi inspirasi iman di Perjanjian Baru. Hukum dan peraturan yang diterima di Sinai, tadi saya katakan sampai sekarang, tetap menjadi pegangan bagi orang Yahudi, orang Israel. Mereka pelihara baik. Sebab hukum atau peraturan yang mereka terima dari Sinai bagi orang Israel itu dipandang sebagai satu anugerah, bukan sebagai sesuatu yang membuat mereka nggak punya kebebasan, tapi anugerah yang dengan hukum ini akan tetap terjalin relasi yang baik umat dengan Allah dan Allah dengan umatnya. Jadi yang memungkinkan relasi itu terjalin baik adalah hukum itu. Nah, apa relevansinya di Perjanjian Baru pun begitu. Yang menjadi hal baik, hubungan yang tetap terus terjalin baik dengan Allah adalah Yesus bersabda, hukum kasih. Dan hukum kasih, kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesama. Ini menjadi yang membuat relasi antar manusia baik, manusia dengan Allah baik, dan tidak ada masalah juga Allah kepada manusia. Begitu. Nah, semua pokok yang di dalam kitab Keluaran itu jelas, dan masih banyak bahan yang sebenarnya harus dipikirkan, dikaji, karena banyak persoalan yang perlu mendapat penjelasan, dan tidak seorang pun mampu menjelaskan secara tuntas. Mengapa? Karena Bapak Ibu, kitab Keluaran ini bukan laporan.
perincian, hal yang rinci, detail itu bukan juga menunjukkan sesuatu yang menopang laporan. Malahan banyak hal-hal yang mungkin mau kita pertanyakan, ini kok kurang rinci, kita mau cari buktinya, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi, kitab tersebut bukanlah buku laporan, tapi merupakan ungkapan iman Israel, merupakan penghormatan mereka, mengakui kebesaran Allah yang membuat mereka bebas, dan dalam kebebasan itu mereka beribadah. Nah, bagian pertama sampai pasal 3 itu boleh dibilang sebagai satu pengantar. Apa yang mau Tuhan bikin terhadap umat pilihannya? Apa yang Allah kehendaki melalui umat pilihannya? Allah menghendaki umatnya itu terbebas dari sesuatu yang membuat dirinya terjajah. Allah menghendaki umatnya itu beribadah. Dan Allah lah yang bertindak umatnya bebas dari segala hal yang membuat dirinya tidak bebas, tidak merdeka. Dan kalau merdeka, keadaan itulah yang membuat orang bisa beribadah. Bisa merayakan ibadah, itu kan perayaan. Yang nanti di bagian-bagian akhir diurai segala macam ketentuan, aturan ibadah. Walaupun kelihatannya begitu detail, ukurannya harus begini dalam membuat ini, sikapnya harus begini dalam begitu, bukan kekangan, tetapi itu menunjukkan penghormatan yang dalam bahasa kitab suka disebut takut akan Allah. Cerita atau kisah narasi keluaran bukan menyuguhkan laporan terperinci dari Mesir hingga tanah Kanaan. Lagi-lagi yang dikedepankan di sini boleh seperti kitab Kejadian adalah himne dalam bentuk narasi. Itu yang dikedepankan. Jadi jangan kita kejebak, oh ini sejarah. Saya paparkan di sini garis besar kitab Keluaran. Bani Israel, awalnya Bapak Ibu, waktu Israel masih berada di Mesir, mereka masih disebut sebagai bani atau kaum keluarga atau suku-suku. Dan belum menunjukkan suatu mereka status sebagai bangsa. Nanti akan sampai ke sana. Yang pertama di pasal 1 sampai 15, ini buku pertama. Buku pertama ini 1 sampai 15 mengungkapkan keberadaan Israel dalam status sebagai budak yang berada di Mesir. Mengapa mereka kemudian bisa menjadi budak? Tadinya mereka orang yang keluarga dari sosok yang punya andil besar, yaitu kita tahu Yusuf. Kemudian pasal berikutnya, bukan pasal berikut, masih di bagian itu, lalu ada niat Firaun membinasakan semua Bani Israel. Ada ketakutan dari Firaun, sehingga semua anak laki dibatasi perkembangan mereka, gerak laju pertumbuhannya dibatasi dengan dibunuhnya semua anak laki-laki. Musa lahir dengan cara yang begitu rupa tersembunyikan karena peran dari juga bidan-bidan di Israel yang takut akan Allah, dan bidan ini lebih takut pada Allah daripada Fir'aun, yang padahal Fir'aun lah yang memerintahkan supaya
setiap perempuan Israel yang melahirkan anak laki-laki supaya Sifra dan Pua, itu kan nama bidannya ya, Sifra dan Pua untuk membunuhnya, tapi mereka nggak mau. Dan sampai Musa diselamatkan dengan cara yang istimewa, ditaruh di atas keranjang, dihanyutkan di Sungai Nil. Musa lahir hingga pelarian di pasal 2 sampai 4. Kemudian Musa dan Harun saudaranya, Tuhan hadirkan saudara untuk menemani Musa menghadap Firaun. Kemudian Paskah, kematian anak sulung dan dari semua milik Israel, milik Mesir, anak-anak manusia maupun anak-anak ternak yang sulung, kematiannya dan peristiwa Israel keluar. Buku kedua, peristiwa pengembaraan, mulai dari laut Teberau sampai di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Buku ketiga, yaitu pasal 19 sampai 24. Tefani penampakan Tuhan atau Tuhan yang hadir melalui awan, bukan awan. Awan itu menjadi Tuhan. Tapi penampakan awan ini dipandang kehadiran Tuhan. Dan di perjanjian lama, awan sering menunjuk pada kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di kain mimbar kita, kan gitu tuh, yang ada perahu, di atas ada awan. Nah, kenapa ada awan? Awan itu menunjuk pada kemuliaan Allah. Kemudian dasar titah, 10 perintah Tuhan, kemudian peran dengan perantaraan Musa, soal perjanjian, soal tempat ibadah, soal ketentuan ibadah, dan seterusnya, dan pembaruan perjanjian, pasal 24, buku terakhir, kemah Tuhan, dan semua ketentuan uh, peribadatan, buku yang terakhir. Itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hal keberadaan dari buku itu. Baik. Kedudukannya sekarang kitab Keluaran dalam kitab Pentateuk, atau 5 kitab Musa, atau 5 kitab Taurat. Oh ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, kitab Israel, kitab orang Israel, terdiri dari 3 kelompok. Saya kira sudah pernah disampaikan di materi-materi yang lain. 3 kelompok dalam buku kitab Israel. Yang pertama, kelompok Taurat. Kelompok Taurat ini bagian depan, sama susunannya dengan kitab kita LAI. 5 kitab itu, Kejadian, Imamat sampai Ulangan, ada di bagian pertama. Kemudian kelompok nabi-nabi. Yang ketiga, kelompok tulisan-tulisan. Waktu materinya Pak Pendeta Persang ini juga bersinggung. Kitab Amsal masuk dalam bagian kelompok tulisan, kitab Ayub, kitab Ratapan, Mazmur, ada di bagian itu. Rut, Hakim-Hakim. Nah, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan sekarang apa hubungannya dengan kitab Keluaran ini terhadap 4 kitab ini? Kedudukan dari kitab-kitab itu. Secara ringkas saja saya cepat menyampaikan di situ, Bapak Ibu, terkait dengan kitab Kejadian. Penyusun kitab ini menempatkan sedemikian rupa kitab Keluaran
yang seakan menjadi kesinambungan dari kisah bapak-bapak Israel atau para datuk Israel yang kemudian sejak para datuk ini mulai tahu bahwa seperti janjinya Abraham dulu, dan kemudian merantau perjalanan begitu rupa dan Abraham seakan menjadi orang asing di negerinya, yang kemudian mereka keluarga besar Yakub pindah ke Mesir untuk apa? Mengadu nasib di sana. Nah, dalam penelitian arkeologi biblika, bukan hanya keluarga Yakub yang pindah ke Mesir, tapi banyak keluarga-keluarga yang itu tentu tidak diceritakan karena lagi-lagi juga Alkitab bukan suatu laporan yang juga mencari hidup atau mengadu nasib di Mesir, sama seperti Yakub. Tapi kalau mereka yang lain juga ke sana, ada suku-suku lain, ada keluarga lain, ada klan lain, lalu Yakub juga ke sana, tetapi tentu yang ini Yakub tentu garis cerita ini adalah garis perjalanan iman. Yang ini juga adalah garis rencana Allah, begitu kan? Rencana Allah dalam rangka penggenapan janji Allah kepada Abraham dahulu kala. Kemudian memang kita tahu keturunan Yakub, Israel memiliki peran besar di Mesir. Ceritanya begitu kan lewat kehadiran Yusuf yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi semua para datu ini dalam perjalanannya dengan iman hingga keturunan sampai mereka kemudian menetap di Mesir, itu saya katakan tadi, bagian dari karya Allah, bagian dari rencana Allah. Walaupun banyak juga yang lain masuk ke Mesir, mengadu nasib. Nah, cerita Yusuf di Mesir bersama keluarga saudara-saudaranya menjadi jembatan kisah para datuk di Kejadian dan perjuangan pembebasan dari perhambaan mereka di Mesir. Sejarah ini terukir, ya. Inilah sejarah iman yang tentu bukan dalam waktu yang singkat. Panjang sekali Bapak Ibu. Ini kan karena kita baca di kitab, kalau kita yang sudah mengikuti program KSP, seakan-akan begitu pendeknya cerita itu. Tapi ini bukan cerita singkat, ini cerita yang amat panjang. Kejadian itu. Nanti kita akan singgung soal waktu juga. Ya, secara ringkas, secara singkat boleh saya sampaikan, peristiwa itu mulai sejak keluarga Yakub masuk di Mesir sampai mereka keluar dari Mesir, memakan waktu 4 abad dari mulai abad ke-17 hingga abad 13. Kejadian cuma ditulis begitu pendek di Kejadian 12 ayat 40. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman, 4 abad kurun waktu mereka, mulai mereka kemudian masuk di sana di Mesir sampai akhirnya mereka keluar. Yang juga masa perbudakan mereka di Mesir, teks-teks kitab nanti kita lihat juga memakan waktu yang panjang juga sampai 450 tahun. Nah, kaitan dengan imamat, ini secara ringkas, banyak uraian di imamat. Dan di bagian-bagian mana nanti di dalam kitab Keluaran kalau kita lihat, baik itu ketentuan ibadat, baik itu sikap mengacu pada atau boleh dibilang mendapat penekanan di kitab-kitab lainnya, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Kaitan dengan kitab Keluaran, khususnya kitab Imamat, Bapak Ibu, ini sejalan dengan semangat para imam. Apa semangat para imam? Yaitu menjaga kekudusan hidup keagamaan lewat segala peraturan dalam konteks hidup sebagai umat pilihan dalam relasi perjanjian.
Jadi untuk memelihara relasi perjanjian itu, memelihara dirinya di hadapan Allah, memelihara dirinya hidup dirinya di hadapan Allah, dan memelihara janji setia Allah bersama Israel. Dalam rangka itu tentu Allah itu kudus, maka hidup umat juga kudus. Allah hanya mau menyapa, mau bergaul, mau berjalan bersama yang kudus sebagaimana Allah kudus. Nah, karena itu umat juga harus kudus. Segala rupa aturan-aturan yang ada menempatkan dirinya, maksudnya menempatkan Bani Israel, umat Allah ini tetap bisa jadi kudus. Itu yang mau dipelihara sebagaimana diharapkan oleh para imam. Demikian pula halnya dengan kitab bilangan. Kitab bilangan mungkin banyak orang bosan membaca itu, dan yang memaparkan narasi serta statistik jelang mereka masuk tanah perjanjian. Rumit, jelimet, diatur di sana. Nah, untuk kita keluaran yang dibahas, kalau kita bahas kita bilangan ulangan, kalau saya diminta ini saya juga bingung mau ngomong apa, ini repot banget di efek ini. Tapi menarik karena bisa diungkap di situ apa yang diharapkan dari semua hal yang dipaparkan oleh ulangan dan bilangan itu. Saya tahu banyak orang sekarang enggan membaca itu karena kita seolah sudah masuk pada era yang uh, ibadah kita juga kayaknya mau bebas gitu loh. Ibadah kita juga mau nggak ada kayak kekang mengekang gitu kan. Malahan selalu itu di GPB juga dipersoalkan dari dulu sejak tahun 90 diputuskan posisi mimbar begini, posisi itu di sini dan seterusnya, boleh nggak ada bunga dan tidak bunga dan gitu-gitu kan banyak, jadi seolah oh ini nggak enak amat begitu ya kayaknya gitu. Nah, ya kita nggak bahas itu lebih jauh, itu ada bagian lain. Ya, seperti itulah karena kita maunya kayaknya ibadah itu lepas, lepas bebas gitu kan. Kayak di gereja lain yang begitu, gitu, maunya begitu. Tapi kalau kita pahami seperti orang Israel tahu yang begini-begini, apa maksud semuanya, ya mereka akan hormat sebagaimana mereka harus, sebagaimana saya harus hormat kepada Allah. Mengapa harus hormat kepada Allah? Nah, jawaban ini umum dan kita tentu bisa jawab mengapa kita harus hormat kepada Allah. Berikutnya, pengalaman iman di padang gurun, Bapak Ibu, memberi spirit untuk mengungkapkan, mengaktualkan, mengkonkretkan janji Allah sebagaimana sudah Allah sampaikan dahulu kala kepada para datuk Israel. Kalau mereka mendiami tanah perjanjian, kesetiaan pada Allah harus mewarnai hidup sosial dan pertanian. Walaupun sudah masuk di Kanaan. Itu yang disebut, nanti disebut ibadah Bapak Ibu. Abodah, kesetiaan pada Allah mewarnai kehidupan bermasyarakat dan juga di dalam pekerjaan. Suasana itu lebih pas menempatkan Rut pada era awal di Kanaan. Karena kenapa kita perut juga masuk di sini menggambarkan kehidupan itu terkait juga keberadaan kisah Rut. Nah, ini karena itu kitab LAI menempatkan Rut ini masuk dalam kelompok tulisan, tetapi LAI menggesernya ke bagian setelah Taurat.
Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara-saudara, daftar isi kitab Perjanjian Lama versi Yahudi, versi Ibrani tidak sama daftar isinya dengan versi LAI. Ini kan jadi soal juga kan bagi agama lain. Orang bilang aslinya itu kitab Ibrani. Lah kok kita daftar isinya malah beda. Kita mengikut daftar isi kita, Bapak Ibu, daftar isi kita mengikuti daftar isi kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, Septuaginta, yang disebut Septuaginta. Kitab Septuaginta adalah kitab terjemahan bahasa Yunani yang pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh dan untuk orang-orang Israel yang berada di Mesir, di kota Alexandria terutama, saat mereka sudah tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Sehingga mereka menerjemahkanlah bahasa Ibrani itu ke bahasa Yunani. Dan susunannya berbeda, daftar isinya. Itu diterjemahkan pertama tahun 250 sebelum Masehi. Artinya pada tahun 250 sebelum Masehi, peristiwa Imperium Yunani sudah mulai menguasai dunia dalam konteks pada masa itu, orang nggak tahu lagi bahasa Ibrani yang di luar wilayah Kanaan. Maka perlu diterjemahkan kitab lain. Untuk terjemahan itulah kemudian diikuti oleh gereja. Sehingga ada juga yang mengatakan Alkitab bahasa Yunani, Septuaginta adalah Alkitab Kristen. Ya sudah tidak apa-apa karena ya nggak apa-apa karena itu yang diikuti uh, oleh gereja. Tapi menarik juga loh, terjemahan Yunani itu memberikan kontribusi besar juga buat agama lain, khususnya agama Islam. Jadi contohnya di Perjanjian Lama kata tulang rusuk kalau di terjemahan aslinya diterjemahkan bebas bukan tulang rusuk tetapi bunyinya maka diambillah dari bagian samping manusia itu. Nah, bagian samping dari manusia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tulang rusuk, gitu kan. Lebih puitis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini dimaklumi karena setiap usaha menerjemahkan pasti menafsir. Nggak mungkin orang menerjemahkan tanpa menafsir. Yang berikutnya, pengalaman keluaran, ini tadi sudah katakan saya di awal tadi, menjadi refleksi yang kuat mengarahkan sikap umat Allah kepada Allah yang layak disembah dan dihormati. Refleksi itu tertuang dalam bagian-bagian Mazmur, juga kepemimpinan raja-raja awal Israel, serta raja-raja kemudian, Raja Israel dan Raja Yehuda, kerajaan utara dan selatan. Nah, sampai juga pada nabi-nabi yang mengungkit tentang peristiwa Israel supaya hidup bebas. Ya. Bebas artinya jangan sampai Allah murka, Allah menghukum. Lalu terjadilah pembangkangan mereka. Israel Utara dibuang ke Asyur tahun 722, itulah sejarah berakhirnya kerajaan Israel Utara secara politis di muka bumi, dan juga kerajaan Yehuda secara politis juga lenyap di muka bumi tahun 587 sebelum Masehi. Ini dipandang semua mengingatkan sejarah nenek moyang dalam masa perbudakan sampai sekembalinya mereka dari pengasingan menjadi pengalaman baru,
pengalaman keluaran baru. Jadi Allah tidak pernah berhenti dalam rangka memakai Israel sebagaimana Allah sendiri sudah bersabda di kitab Keluaran, menjadi kerajaan imam untuk bangsa-bangsa. Peristiwa jatuhan dan pembuangan semua membuat Israel menjadi sadar adanya kehadiran Allah. Jadi mereka nggak bisa bilang, oh di sini nggak ada Allah, Allah cuma ada di bait Allah. Mereka nggak bisa mengatakan bahwa urusan Allah itu hanya di sana. Di kitab Amsal dibilang, mata Allah melihat kehidupan manusia ada di mana-mana. Dan membuat Israel sadar sikap Allah. Sikap Allah bukan sikap yang abu-abu. Sikap Allah, dia tetap pada kesuciannya, tetapi dalam kesuciannya itu dia tetap setia pada kesuciannya, pada kasihnya. Siapa yang berbalik, resikonya begini, tetapi siapa yang tetap setia, ganjarannya demikian, kan gitu. Lewat semua tulisan sejarah dan auman para nabi itu sering disebut seperti singa yang mengaum. Ya, semua tulisan sejarah dan auman berulang dari para nabi itu harus disambut Israel untuk membangun kembali jati dirinya sebagai umat pilihan, mengingatkan untuk mereka mengoreksi diri, mengingatkan mereka untuk mengevaluasi siapa aku ini di hadapan Allah. Kami adalah bangsa pilihan dan tuntutannya dari Allah ada satu, yaitu kesetiaan. Jadi kitab Keluaran menjadi titik pangkal sejarah dan juga spiritual iman Israel, serta pembentukan bangsa yang sesungguhnya. Peristiwa Keluaran menjadi momen dibentuknya juga sebagai suatu bangsa yang diikat oleh pengalaman iman sebelumnya lebih pada penekanan suku dan klan. Jadi apa yang mengikat Indonesia ini yang berada dari segala macam keragaman? Apa yang mengikat kebinekaan kita ini? Kan gitu. Apa yang mengikat kebinekaan kita, Bapak Ibu? Dan apa yang mengikat 12 suku ini bisa menjadi satu? Yang mengikat mereka bisa menjadi satu dari 12 suku ini, mestinya kan mereka bisa mandiri, sendiri-sendiri. Walaupun mereka bersaudara antar suku. Tapi yang mengikat 12 ini adalah kesatuan iman itu, yaitu pengalaman pengalaman iman yang mereka alami sepanjang di perjalanan itu. Pengalaman iman inilah yang membuat suku-suku ini menyatu, menjadi satu kesatuan, menjadi satu bangsa. Sejarah pembebasan sampai mereka masuk tanah Kanaan telah membentuk satu bangsa iman, bangsa dan iman yang terpatri jelas oleh adanya pengalaman dan pemenuhan dengan janji Allah. Kitab Keluaran pada hubungan kitab lain-lainnya juga masih di bagian ini terlahir Bapak Ibu pengakuan semuanya hanya pada Allah. Mengapa ini terjadi setelah Israel mengalami keagungan dan kedahsyatan Tuhan? Dua, meyakini sebagai bangsa pilihan yang terikat pada perjanjian kasih setia. Sudah seperti saya singgung-singgung dikit tadi, pengalaman sejarah setiap orang, seperti halnya kita, itulah yang dialami kiranya Bapak Ibu Israel. Jadi perjalanan 40 tahun, perjalanan mereka dari waktu ke waktu semakin mengenal Allah. Allah yang memelihara,
Allah yang menjagai, Allah yang melindungi, Allah yang memberi mereka makan, Allah yang memberi mereka minum, Allah yang berperang untuk mereka, sekalipun mereka juga nggak bikin apa-apa, katakan begitu. Hanya bisa terpana dan menganga begitu yang semua kejadian yang ada. Dan mereka meyakini menjadi dirinya sebagai bangsa yang ternyata Tuhan memakai dirinya sebagai bangsa pilihan. Nah, ini nampak dari nyanyian Maryam di 15 dan juga di kitab Ulangan nyanyian Musa. Israel sebagai bangsa menjadi suatu kesatuan yang sesungguhnya mulai nyata, Bapak Ibu, walaupun tadi di Keluaran sudah mulai terbentuk-bentuk, oke, mereka menyatu. Tapi sungguhnya mereka menjadi satu sebagai satu bangsa, punya status politik, itu maksudnya, itu sejak Daud, di mana 12 suku itu akhirnya merapat semuanya ke Daud. Tadinya kan setelah kematian Saul, ada beberapa suku, nanti itu Bapak Ibu bisa baca di kitab Samuel, ada beberapa suku yang tadinya belum mau bergabung dengan Daud. Mereka tetap mau membentuk kerajaan tersendiri pasca mangkatnya Saul. Nah, mereka tetap melakukan perlawanan. Nanti singkat cerita di pasal 5, 1 Samuel dan Tawarikh, mereka bergabung. Dan mereka melihat, karena mereka melihat kepemimpinan Daud, kecakapan Daud dalam uh, memimpin pasukannya melawan banyak bangsa, terutama Filistin, situ akhirnya mereka merapat. Sungguh, jadi tetapi sesungguhnya pula sudah terandaikan dulu kala juga sudah ada. Mereka cikal bakal sebagai satu bangsa, mimpi Abraham di mana Tuhan kunjungi, punya keturunan yang begitu banyak sampai mereka di Mesir. Di perjalanan di padang gurun, mereka bersatu 12 suku ini karena punya pengalaman hidup dalam naungan Allah. Dan secara politis, kerajaan Daud. Saat Daud dilantik jadi raja. Dan berikutnya, masih dalam konteks Israel menjadi bangsa, di Mesir sudah menjadi daerah yang terbuka bagi semua suku dan bangsa untuk, nggak pakai hai nih, mengadu, mencari hidup di sana. Jadi sama seperti Israel, artinya Yakub bersama keluarga juga pindah ke Mesir untuk bisa menyambung hidup. Dan ada juga orang-orang atau kelompok-kelompok suku atau gimana yang masuk ke Mesir, kemudian mereka melakukan penyerbuan terhadap pemerintahan Mesir. Dan ada kaum Hyksos yang kemudian nanti Hyksos inilah yang menjadi penguasa Mesir, Fir'aun Hyksos namanya. Nah, Fir'aun Hyksos, di masa Fir'aun Hyksos inilah keluarga Yakub diterima, dalam arti Yusuf bisa memerankan suatu jabatan yang maha penting di Mesir. Yusuf menjadi orang penting di Mesir itu di masa Fir'aun Hyksos. Yang mana Fir'aun Hyksos ini bukan putra pribumi Mesir. Mereka orang yang masuk ke Mesir yang kemudian menguasai Mesir, masuk dan menetap di daerah di delta Sungai Nil. Dan mereka mendirikan kota. Kota pertama mereka adalah Tanis. Ya, dan
wajar kalau di kondisi masa itulah Hyksos bisa mengangkat karena sama-sama Hyksos bukan pribumi, Yusuf juga bukan pribumi. Nah, kalau kita baca kemudian di kitab Keluaran 1, penguasa Mesir tidak mengenal Yusuf, penguasa ini penguasa pribumi. Jadi mereka berhasil mengkudeta atau mengalahkan Fir'aun Hyksos. Nah, Fir'aun yang mengalahkan Hyksos ini, itulah yang ada di era Keluaran, yang disebut Fir'aun Ramses. Ramses ini nanti ada disinggung juga, Ramses ini dari Rabusa, artinya putra dewa matahari. Dan kok maju? Ya. Kemudian pada bagian lain, Bapak Ibu membutuhkan, kalau kita lihat pengalaman di Israel, pengalaman Israel di Mesir ini, uh, bentar Bapak Ibu nih kok saya. Nah, baik. Minta maaf Bapak Ibu ini ada. Ya. Nah, perjalanan keluar mereka dari Mesir, Bapak Ibu, ada 3 versi. Tapi versi yang menjadi versi tradisi yang diterima, Bapak Ibu lihat yang warna merah ya. Yang warna merah ini tradisi yang diterima sampai sekarang. Ada tradisi lain. Tradisi lain, mereka keluar, lalu terus menuju ini yang di atas ini. Ada 2 di atas ini, langsung menuju Kanaan. Tapi ada tradisi lain yang jalan tengah. Mereka sampai di Esron Geber, terus naik ke atas ke Sinai. Maaf, ke sini, ke Kanaan. Tapi tradisi yang banyak diterima yang warna merah. Nah, dari mana mereka keluar? Mereka keluar dari kota yang tadi saya bilang Ramses. Kota yang dibangun oleh Firaun Ramses. Ini daerah Gosen, dan Israel pada waktu itu mereka menetap di daerah Gosen. Keluarnya di mana? Keluar waktu mereka menyeberang Laut Teberau, di sini lautnya Teberau, yang pada waktu itu tentu belum menjadi lautan seperti kita bayangkan sekarang. Tetapi mereka menyeberang daerah yang lumpur, Teberau, dibilang Laut Teberau. Teberau itu gelagah atau alang-alang, jadi cukup lunak. Dan dibantu oleh peristiwa alam yang ada, sehingga membuat peristiwa alam ini mendorong tiupan angin yang kuat, membuat air menjadi bergeser, lalu nampak seperti jalan. Dan daerah yang lunak ini seperti lumpur itu yang membuat kereta-kereta perang Israel itu tenggelam. Maaf, kereta-kereta tempur Mesir itu tenggelam. Lunaknya inilah yang kemudian di kemudian hari dalam era berikutnya, di situ dibangun terusan Suez.
Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sedikit gambaran rute perjalanan perlarian mereka ketika mereka masuk di sampai akhirnya mereka tiba di Laut Teberau atau Lautan Gelagah. Gelagah bisa juga disebut alang-alang. Nah, nah, kalau itu ada peristiwa alam, ini mau mengatakan bahwa karya Allah, kuasa Allah yang membuat Israel keluar dari Mesir, mereka memakai, Allah memakai, bukan Allah, bukan mereka, Allah memakai keberadaan alam yang normal. Allah tidak memakai sesuatu yang membuat hukum alam ini jadi terbalik atau kacau. Allah memakai hukum alam yang normal itu untuk membebaskan Israel. Nah, tentu ini kan bentuk puitis kisah ini. Cerita yang bukan pada hari itu ditulis setelah kejadian. Karena konsep Israel kan mereka bukan, apalagi pada masa itu, bukan orang yang gemar menulis sejarah, tapi cerita yang cerita lisan turun-temurun yang sangat lama beredar luas, barulah kemudian mereka melihat peristiwa kemarin itu peristiwa luar biasa. Ada maksud Allah untuk kami, ada rencana Allah untuk kami, gini-gini dan seterusnya. Maka tertuanglah dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu, dalam studi Biblika ini, kitab Keluaran, periode penulisan kitab Keluaran, mulai dari abad 8 sampai abad kedua sebelum Masehi. Nanti memakan waktu 6 abad, 600 tahun untuk menulis kitab Keluaran. Sampai akhirnya kitab Keluaran ini menjadi satu buku, begitu maksudnya. Cerita-cerita lepas yang begitu rupa. Jadi saya kembalikan mundur lagi karena menarik itu. Jadi Israel, Bapak Ibu, mereka yakini mereka sebelum menjadi bangsa, sebelum menjadi umat pilihan Allah yang baik, mereka akhirnya sadari bahwa kami membutuhkan pengalaman perbudakan. Jadi akhirnya pengalaman perbudakan itu bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang bodoh, suatu hal yang perlu disesali, tetapi ternyata ini perlu pengalaman ini. Sehingga ada pembebasan. Dan mereka bisa melihat proses pembebasan yang sungguh menakjubkan, luar biasa itu, sampai mereka akhirnya benar merdeka. Allah membawa mereka merdeka, bukan, Bapak Ibu, bukan mereka sampai di Laut Teberau itu. Tujuan mereka bukan ke laut. Tujuan mereka adalah pengalaman Sinai. Disitulah pengalaman istimewa, disitulah pengalaman di mana kita membaca kitab Keluaran. Musa tantang, apakah kalian mau bertemu Allah, tapi mereka takut setelah mereka sadar Allah itu seperti apa, sehingga mereka harus tutup mata, berbalik badan, lalu mereka balik badan sambil tutup mata, di belakangnya lewat, seakan-akan Allah lewat, lewat Allah lewat dengan badai yang begitu menyeramkan gitu. Nah, semua tadi saya pakai warna merah, mudah-mudahan terlihat ini mengantar mereka menjadi satu, yakni sebagai bangsa yang beriman, peristiwa di Sinai itu. Jadi pengalaman hidup mereka mulai dulu ada kejayaan di Mesir, kemudian mengalami nasib buruk. Ternyata harus mengalami itu sehingga mereka bisa melihat kemahadahsyatan Tuhan. Dan berikutnya, setelah
apa ini Israel? Mulai. Kembali ke sekarang siapa ini Musa, Bapak Ibu, mundur lagi sedikit. Kita perlu juga tahu Musa. Musa dilahirkan, dipelihara dengan istimewa, mengalami pendidikan di Mesir. Pendidikan di Mesir ini macam-macam, ada pendidikan manajemennya, pendidikan politik, pendidikan berperang, dan sehingga dia layak menyandang gelar sebagai pangeran. Dengan demikian, Musa tentu mengenal adat istiadat, kebiasaan, pola hidup di Mesir. Wajar juga kalau dia dipengaruhi kehidupan keagamaan di Mesir. Mesir hanya satu agama, dan penguasa Mesir di masa Musa adalah penyembah fanatik kepada satu dewa, yaitu dewa matahari Aten. Dan bisa jadi Musa pun pada masa itu demikian. Nah, Musa dalam bahasa Mesir, ada berapa nama Musa dalam bahasa Mesir juga. Tut Musa, yaitu Tut Moses, anak Tut, anak Petah, Moses anak Petah, Moses anak dewa Moses anak dewa Ra, yang dikenal kemudian jadi Ramses, Ramoses. Moses berarti anak atau kelahiran. Tapi nama Musa di sini, nama Musa, tokoh Musa ini, Bapak Ibu, bukan dalam arti anak atau kelahiran, tetapi diberi makna masyek, yaitu yang ditarik, diangkat, diambil dari air. Itu untuk nama Musa. Nah, sekali waktu Musa juga keluar dari istana untuk melihat proyek pembangunan kota, proyek pembangunan makam yang fenomenal, dan Musa melihat mandor yang berlaku sangat kejam terhadap budak Israel. Maka Musa di situ muncul kepedulian. Lalu Musa membunuh, dan tindakan membunuh ini rupanya ketahuan juga oleh para orang Israel, budak-budak Israel yang berkelahi. Musa merasa bahwa tindakan membunuh itu sudah ketahuan, maka Musa lari ke Midian. Midian itu dekat, kalau Bapak Ibu lihat di peta, di seberang dari Teluk Akabah. Musa ke sana, dan di Midian bertemu dengan Yitro yang mempunyai 7 anak perempuan. Pada masa pengasingan, Musa menemukan pengalaman spiritual. Musa menemukan pengalaman mistis, yaitu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini pengalaman spiritual, ini pengalaman mistis. Artinya begini, ya, kita tidak tahu bagaimana caranya Musa. Kita tahu secara visual dari teks ada semak yang terbakar. Nah, bagaimana caranya semak terbakar ini kita tidak tahu kan. Ini kan cerita yang teramat kuno, Bapak. Jadi saya kira kita tidak usah persoalkan benar apa enggak cerita itu. Kita nggak usah persoalkan seperti apa benar-benarnya terjadi. Loh, ini kan peristiwa dengan Tuhan. Tuhan kan maha 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 agung, dia bisa bikin hal yang ajaib, dia bisa bikin hal yang nggak masuk akal. Jadi nggak heran kalau pohon terbakar, tapi nggak hangus. Nggak heran kalau Allah bisa bikin begitu. Iya, betul. Daripada kita berdebat yang begitu-gitu, keterbatasan akal pikiran kita, nggak masalah kalau kita katakan ini pengalaman spiritual, ini pengalaman mistis. Bagaimana di situ yang tidak bisa dijelaskan,
Alkitab tidak menjelaskan itu juga secara rinci, secara terurai, secara gamblang. Cuma diceritakan begitu sederhana, karena tujuannya memang bukan soal detailnya cerita, tetapi disitulah Musa berjumpa dengan Allah. Dan Allah singkat cerita mengutus dia kembali, harus kembali ke Mesir. Pengalaman di Midian bukan pengalaman sebentar. Di sana dia menjadi gembala. Di sana dia tahu kemudian bisa merenungkan, membuat refleksi Allah itu gembala juga. Ini pengalaman yang bukan singkat, karena itu juga bukan berarti sehari dua hari. Musa ketemu Yitro hari ini, menolong anak-anaknya Yitro jam berikutnya, terus jam berikutnya ketemu Tuhan, nggak begitu. Ini pengalaman panjang untuk bisa mengalami perjumpaan Tuhan. 40 tahun. Jadi kalau Musa cerita di Alkitab, kita ikut kronologi waktunya, dia lari ke Midian usia 40 tahun, di Midian juga 40 tahun. Masa dia akhirnya bisa membangun spiritual yang baru dari perjumpaan dengan Tuhan. Dan Musa kembali ke Mesir, berjumpa dengan keluarganya, kaum keluarganya, meyakinkan mereka dan menyegarkan mereka, lalu membuat mereka mempunyai harapan lagi bahwa Allah sudah melihat, Allah sudah melihat penderitaannya, Allah mendengar keluhan dan ratapannya, itu di bagian pasal 1-2, dan Allah mengindahkan mereka. Mereka diingatkan siapakah orang, kalau itu person, yang mengutus Musa, dan Musa menjelaskan dialah Allah, atau dialah Yahweh, dialah Tuhan yang um, ini nama yang menarik juga soal nama Yahweh itu. Nanti kita akan singgung, Bapak Ibu. Nah, pembebasan dalam waktu yang cukup panjang juga, akhirnya mereka mengeluarkan dari setelah ada peristiwa yang menggegerkan, menggemparkan dari kematian anak-anak sulung yang ada di Mesir, keputusan kemudian dibuat oleh Firaun, Israel boleh pergi, dan kita baca kitab Keluaran, orang-orang Mesir di situ tiba-tiba jadi murah hati semua. Mereka memberikan kepada orang-orang Israel yang keluar barang-barang berharga dari emas. Tapi kemudian Firaun sadar, maka Firaun melakukan pengejaran di pasal 14, dan Mesir berhasil menemukan mereka, dan kemudian disitulah Israel berada pada titik kritis yang amat sangat. Di depan laut, di belakang mereka Mesir. Dan pada titik kritis yang sangat gawat yang membuat mereka tidak bisa bikin apa-apa, di situ Tuhan bisa bikin apa-apa untuk mereka. Pengalaman pembebasan yang sangat mengesankan, tidak masuk akal, yang sulit dimengerti, mereka bisa lepas dari pengejaran tentara Mesir. Ini dilihat semuanya adalah penyelenggaraan Allah yang dahsyat dan istimewa bagi Israel. Renungan yang menarik di sini juga. Kadang-kala kita juga pada jalan buntu, kita hanya bisa terdiam, atau mungkin sampai-sampai kita mau berdoa juga sudah nggak tahu mau berdoa, mau ngomong apa lagi, pokoknya tinggal pasrah, serahkan pasal sempurna nasib ini, ya udah, Tuhan bertindak. Dan peristiwa itu, Bapak Ibu, membuat musuh-musuh Israel yang lainnya itu
semakin merasa ngeri dengan Tuhannya Israel. Tuhan yang tidak dikenal, tidak dilihat, tapi bisa bertindak luar biasa. Musa meneruskan apa yang Tuhan inginkan dari Israel. Keinginan Tuhan adalah Israel adalah anak sulungnya itu dibebaskan untuk pergi beribadah, menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan. Ini berulang kali disinggung ini. Bebaskan Israel supaya dia beribadah. Tuhan mau menebus anaknya sendiri. Ia sendiri yang melahirkan dan telah melahirkan Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di Perjanjian Lama kita lihat di sini Allah disapa sebagai Bapa. Allah yang perkasa, Allah yang bertindak, Allah yang menuntun, ada peran-peran Allah sebagaikan seorang Bapa, tetapi juga ada gambaran di mana Allah pun melakukan peran seperti perempuan, yaitu melahirkan dalam Ulangan 32. Allah telah melahirkan Israel. Ini kan bahasa. Lahir itu kan oleh perempuan. Ini Allah mengakomodir keutuhan yang ada pada manusia, ada pada Allah yang sempurna itu. Ada pada Allah yang lebih dari sempurna, yaitu paripurna. Israel yang dipilih sebagai anaknya, hadir juga sebagai umat pilihan. Kembali tadi, kematian anak sulung. Anak sulung itu milik Allah. Israel dalam bacaan-bacaan kitab Keluaran berikutnya, semua anak sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Di balik itu, Allah lah yang membuat proses persalinan berlangsung dengan baik dan selamat. Nah, karena itu, anak-anak sulung itu milik Allah, dalam arti dipersembahkan kepada Allah, dan orang tua menebusnya. Sama dengan, kembali kepada peristiwa, kenapa anak sulung yang mati di Mesir? Seakan mau bilang, kamu tahan anak sulungku, maka saya ambil anak sulungmu, begitu. Boleh seperti itu juga. Anak sulung kami kalian tahan, nggak bisa keluar, saya ambil anak sulungmu. Karena anak sulung itu juga punya saya. Anak sulung saya harus dilepaskan untuk beribadah. Jadi semua yang pertama, yang utama, dan ini menjadi refleksi di banyak hal-hal yang pertama atau yang sulung, menjadi refleksi. Karena itu, untuk menebus pekerjaanmu, gaji pertamamu, persembahkan kepada Tuhan. Ada yang begitu kan, membuat refleksinya. Ya boleh, ini penghayatan iman. Seperti itu. Kembali tadi soal nama Allah yang membebaskan. Musa ditanya, siapa yang menyuruh kamu? Musa, Bapak Ibu, nama itu penting. Kan? Nama Allah Israel adalah Yahweh. Nama Yahweh ini selalu menjadi bahan diskusi yang panjang. Sampai sekarang juga masih mempersoalkan di lembaga-lembaga akademik soal penyebutan Yahweh ini. Mengapa? Karena nama Yahweh tidak bisa dijelaskan dalam pemahaman kosakata atau gramatika Ibrani. Saya baca dulu ya. Menurut tradisi Yahwis dan tradisi para imam, ini dua tradisi yang punya sumbangsih menulis kitab Pentateuch. Kata Yahweh ini dihubungkan dengan kata kerja yang menunjuk pada kehadiran, menunjuk pada yang ada, atau menunjuk pada yakni aku adalah aku. Bahasa Ibraninya Eye Asher Eye. Hakikat dari nama itu, ia selalu ada. Ibrani ada, hayah, yang berarti bisa berarti hadir, hadir untuk bertindak, bukan hadir untuk diam-diam saja. Dia ada bukan untuk nonton, tetapi dia ada untuk berbuat.
Dan orang Yahudi berdasarkan perintah ketiga dari dasar titah, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, maka orang Yahudi, orang Ibrani, ketika mereka membaca teks kitab suci, di situ mereka jumpai 4 huruf suci, mereka bilang tetragrammaton, tulisannya biasa, tetragrammaton itu 4 huruf kudus, YHWH. Kalau mereka jumpai kata YHWH, mereka langsung ucapkan Adonai. Bagi mereka rasanya, tadi karena ada hukum ketiga, jangan sebut nama Tuhan, rasanya tidak pantang mulut ini mengucapkan nama Tuhan. Tidak, rasanya pantang mulut ini menyebutkan Yahweh. Karena nama itu suci. Nama itu menunjuk pada kehadiran. Nama itu menunjuk pada dia yang ada. Jadi jangan sembarangan kau omong, gitu kan. Kalau orang bicara nitis, suka-suka hatilah. Karena nitis nggak ada di situ. Mau bicara nitis, mau singgung hal yang baik atau yang buruk, ya terserah. Karena nitis nggak ada. Tapi jangan sebut nama Tuhan karena dia ada. Nah, apakah perjanjian baru? Begitu. Begitu juga. Karena Tuhan adalah roh. Itu berarti dia ada. Ya, jangan gampang-gampang ngomong insya Allah. Jangan gampang-gampang ngomong Tuhan, moga-moga Tuhan kehendaki. Orang urusannya dirinya yang nggak perlu Tuhan, ya sebut Tuhan, misalnya seperti itu. Jadi Musa ditanya, siapa yang menyuruh? Yang menurut saya, pokoknya yang nyuruh saya itu dia ada. Yang ada ini adalah dia yang disembah oleh nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kembali ke peristiwa keluaran yang kita kenal sebagai suatu Paskah, tak dapat Bapak Ibu, peristiwa Paskah pada peristiwa keluaran tidak bisa dipisahkan dengan suatu pesta kemenangan yang sangat membahagiakan. Kalau awalnya Paskah itu pesta tersendiri karena menyangkut pesta adat sebenarnya, tapi peristiwa itu mereka dapat lihat memiliki kaitan dengan keberhasilan panen, penyembelihan anak domba, dan makan roti tak beragi, serta dibarengi dengan persembahan anak sulung. Pesta Paskah bukan hal yang baru, sudah menjadi kebiasaan atau perayaan lama bagi kaum pengembara. Itu sebabnya mereka minta kepada Firaun supaya Israel diberikan kebebasan. Mereka merayakan Paskah di padang gurun. Tapi Firaun tolak itu. Sekarang saat mereka sudah menetap di sana, di padang gurun, di Kuniel, bahkan di Kanaan, ya, mereka tidak mengubah perayaan itu. Mereka tetap memakai perayaan itu dengan muatan yang baru. Muatan yang dikaitkan dengan pengalaman hidup mereka atas peran Allah dalam diri mereka. Maka pesta Paskah juga menjadi satu proklamasi bahwa Israel sebagai suatu bangsa yang dikasihi oleh Yahweh. Paskah menjadi proklamasi pernyataan iman bahwa bangsa ini sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Paskah yang gereja rayakan juga sebagai proklamasi Allah yang mencintai manusia. Maka perayaan Paskah menjadi persembahan. Perayaan Paskah menjadi ibadah untuk memuliakan
Yahweh yang telah mengambil prakarsa luar biasa bagi bangsa Israel. Terdorong dari situ, maka Paskah menjadi ibadah, tapi juga menjadi persembahan. Ada di situ kalimat yang suka dipakai pada akhirnya, kalau kalimat ajakan persembahan itu kan yang diucapkan menjadi dasar kita memberi persembahan. Jangan menghadap Tuhan dengan apa uh, dengan tangan hampa gitu loh. Beribadahlah pada Tuhan dengan membawa persembahan di Keluaran 23 kalau misalnya. Nah, kelompok atau bangsa yang bebas sekarang ini harus hidup beralaskan atau bersendikan iman kepada Tuhan. Dan keberadaan mereka sebagai satu bangsa yang beriman yang sudah dibentuk, diteguhkan oleh Allah sendiri di Gunung Sinai. Semua peristiwa selama perjalanan di padang gurun sampai mereka sampai di Sinai menjadi perjalanan pembinaan yang akhirnya terbentuklah relasi hidup antara Allah dan Israel. Relasi itu adalah relasi perjanjian. Dalam konteks beriman, perjanjian itu, Bapak Ibu, bukan kontrak. Karena kan beda. Kalau kontrak, para pembuat kontrak itu kan harus punya kedudukan yang sama. Punya status yang sama. Artinya tidak tidak boleh satu lebih besar, yang satu kecil sehingga lemah. Maka kontraknya lebih menguntungkan yang kuat. Bukan seperti itu. Kata perjanjian yang dimaksud di sini, tapi dalam konteks beriman, subjek yang membuat perjanjian itu adalah Allah. Tuhan juga yang mengambil prakarsa, serta dia juga yang mengikat perjanjian. Dia yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Allah tahu status manusia tidak sama dengan dirinya. Allah tahu status manusia tidak bisa sederajat seimbang dengan dirinya. Umat memahat perjanjian ini di hadapan Allah dan pahatannya itu adalah kepatuhan hidup di hadapan Allah. Nah, saya sengaja pakai kata pahat. Pahat ini kan kayak sesuatu yang nyata, sesuatu yang dikerok, sesuatu yang kalau dibuat pahatan itu nggak gampang hilang gitu. Peristiwa keluaran menjadi peristiwa yang tidak mungkin hilang dan jangan sampai hilang. Nah, karena itu ini juga menjadi pengakuan iman Shema bagi orang Israel. Pada waktu mereka merayakan Paskah, Pak Pendeta, para orang bolehkah? tua diminta untuk menjelaskan kenapa ini dilakukan. Pak Pendeta Nitis, bolehkah 5 menit lagi kita? Oh ya, Ya. baik. Dan patuhan itu, pahatan itulah yang kemudian mereka syukuri saat mereka menerima hukum Taurat tadi. Nah, yang berikutnya, pengalaman istimewa yang mereka jumpai, mereka akhirnya melihat sifat Allah. Sifat Allah ini di Keluaran 34, Allah panjang sabar dan penuh kasih. Di sini menarik Bapak Ibu, dalam bahasa teks itu ada kayak permainan kata, rahum dan hanum. Rahum itu rahim, rahim itu kasih, hanum rahum dari rahim, Allah digambarkan Allah yang rahim atau rahum. Sifat Allah ini
yang Rahim dan Rahum. Rahum nampak dari keberadaan Allah yang mau berbela rasa, mau mengungkapkan cintanya tanpa pamrih. Kenapa dibilang kata tanpa pamrih? Karena berkali-kali Israel ini kan keras kepala, tegar tengkuk, dan Allah tetap memelihara. Allah tetap mengampuni. Itu kerahimannya Allah. Hanum, Allah yang mau mendengar dan kemudian membela. Jadi peran rahim itu peran ibu, dan peran hanum sering dinampakkan pada diri seorang ayah. Jadi lagi-lagi, pada Allah memperlihatkan keberadaan manusia yang paling paripurna, gitu kan? Gambaran Allah seperti itu. Jadi tidak masalah kalau kita berdoa, Tuhan Allah yang hadir bagaikan Bapa dan hadir bagaikan Ibu, seperti itu, boleh, karena demikian keberadaan Allah yang melampaui manusia. Dalam konteks pembedasan di Sinai, penekanan perayaan Sabat juga menjadi perhatian. Di sana ada waktu kudus. Sinai tempat yang kudus. Tapi perlu ada juga, saya singkat lagi cepat-cepat Bapak Ibu, mereka menyaksikan kemuliaan Allah yang kudus, tapi perlu juga umat menyediakan waktu yang kudus, khusus untuk Tuhan. Waktu kudus, yaitu Sabat, menyadarkan dan menegaskan kepada jemaat, umat, kehadiran, bahwa kehidupan bukan hanya diperoleh dari kerja dan usaha, tapi dia sadari bahwa dengan adanya waktu khusus itu, dia mempersembahkan hidup untuk mendapatkan kembali cahaya dan sumber kekuatan yang baru setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita sanggup berkarya, bekerja, bukan karena segala kerja dan usaha membuat kita punya makan, punya segala hal, tetapi Allah lah yang begini, Allah yang ikut bekerja bersama saya. Bukan berarti saya kerja, Allah di sana, kemudian setelah kerja nanti Allah sediakan rezeki, enggak begitu. Tetapi kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, berikan saya kesanggupan untuk bekerja, itu berarti mengundang dan dia bekerja, turut bekerja bersama saya bekerja. Maka perlulah ada waktu khusus yang diberikan kepada Allah. Dan memberikan waktu khusus kepada Allah, itu sikap dia menghormati Allah, dan juga sikap memahami, meyakinkan pada dirinya ada keberlanjutan perjanjian itu. Jadi menunjuk pada kesediaan serta kewajiban umat menjawab perjanjian tadi itu adalah menjawab tawaran kasih Allah yang tak terbatas dan sangat istimewa. Sumbangan pemahaman tradisi iman lebih lanjut terkait dengan peristiwa ini, Bapak Ibu, Sabat menjadi hari khusus. Sabat adalah hari untuk Tuhan, itu dasarnya. Hari ketujuh Tuhan berhenti menciptakan, artinya Tuhan berhenti ikut bekerja bersama kita, maka di situ Tuhan memberkati saya yang bekerja, Tuhan memberkati pula saya di hari itu. Ia beristirahat dari karya ciptanya, tapi hari itu menjadi hari puncak penciptaan. Tiba waktunya untuk memberkati, guna menyuburkan dan melestarikan kehidupan. Sinai, tempat Allah berada, ditandai dengan awan. Tadi singgung awan di awal. Sabat menjadi hari menyampaikan berkat Tuhan. Artinya begini, menyampaikan berkat Tuhan bukan kita bawa berkat untuk Tuhan, tidak. Menyampaikan berkat Tuhan artinya kita meneruskan berkat Allah dengan sikap
menghormati kedaulatan dan kebenaran Allah. Dalam konteks penciptaan, kondisi kata Exodus, keluar dari ketiadaan, maka sabat adalah eisodos, yakni menuju kepada Allah. Kita keluar untuk berkarya, keluar dari ketiadaan hidup, keluar dari penderitaan, tapi masuk, dituntun masuk, perjalanan pengorbanan ini, masuk kepada Tuhan. Ya, soal kemah, ini juga simbol dari kehadiran Allah. Kemudian tabut perjanjian, Israel tidak memberhalakan. Manusia itu terbatas. Manusia yang terbatas butuh simbol yang bisa mengantar bagaimana manusia bisa menemukan sesuatu yang di luar pikirannya. Butuh simbol. Dianggap tabut yang gampang diangkat-angkat ini bukan berhala, tetapi dipandang sebagai takhta Tuhan. Ya tentu Tuhan nggak bisa duduk di situ karena kecil. Di doanya Salomo pentabisan bait Allah, doanya Salomo ditawari itu cuma minta nama Tuhan ada di sini. Nama Tuhan pun sebenarnya sangat besar, bukan Tuhan yang hadir gitu. Tabut mengingatkan Allah yang ada, Allah yang hadir, ini simbol mengingatkan. Karena tadi saya katakan manusia butuh simbol. Ya seperti di gereja kita, di gedung gereja kan ada simbol yang mengingatkan Tuhan. Ada lilin di setiap minggu. Lilin ini kan menunjuk pada Kristus terang dunia, cahaya Allah untuk dunia, gitu. Seperti itu simbol hadirannya. Saya kira begitu, Bu Dina. Nanti lewat pertanyaan nanti bisa kita ini. Tapi saya mau garis bawahi lagi soal Israel dikeluarkan untuk rencana Allah. Kalau Israel memanggil, pasti Tuhan ada maksud. Dipanggil untuk diutus. Konsep Yahudi pada waktu itu ada yang kurang tepat adalah sering menganggap dirinya adalah masyarakat yang diselamatkan. Padahal Israel dipakai Allah untuk menjadi alat menyelamatkan banyak orang. Artinya membawa orang kepada Allah karena Israel ditunjuk sebagai kerajaan imam bagi bangsa-bangsa. Ini nggak berakhir. Begitu Israel keluar dari Mesir, rencana itu tetap dipakai. Maaf, begitu Israel itu kan keluar dari Mesir, jadi imam bagi bangsa-bangsa. Ketika Israel dikeluarkan dari Babel, pernah menjadi tema GPIB di Yesaya 46, Allah memakai Israel menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, sampai situ Bu Dina. Baik, Pak Pendeta Nitis, eh, Bapak Ibu, kita berterima kasih bahwa eh, materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta cukup melengkapi kita